Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki akhir pekan di minggu pertama bulan yang kedua di tahun 2021. Hari ini 6 Februari tahun 2021. Saya berharap kita boleh semua melakukan segala aktivitas kita, bahkan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga tetap setia, tetap tekun dalam memuji memuliakan Tuhan, dalam berdoa, dan kiranya kita semua boleh tetap berada dalam keadaan sehat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan pada saatnya nanti kita pun akan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita pun berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan dalam segala keadaan kami. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Namun sebelum semuanya kami lakukan, biarkanlah kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menguasai hati dan jiwa kami. Sehingga firman itu boleh kami pahami, kami pegang dalam hidup kami, menjadi bekal dalam kami bekerja, dalam kami melanjutkan hidup kami. Biarkanlah firman Tuhan sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi kami hari ini. Kami siap merenungkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Pendeta Betri Lukas, pelayan Majelis Jemaat di Kemah Kunjung, Resort Puruk Cahu, mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan amanat Nas dari Majelis Sinode hari ini, Sabtu 6 Februari 2020, yang diambil dari Matius pasal yang ke-12, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat senang kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini membicarakan sebuah hal yang menarik untuk kita pahami bersama. Di mana kita melihat ada manusia berusaha menjebak Tuhan. Jebakan adalah kata lain dari perangkap yang memiliki maksud atau arti merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk membuat orang lain atau target terpedaya atau tertangkap. Nah, hari ini kita melihat ada tindakan dalam tanda kutip, tadi saya katakan menjebak Tuhan, yang dilakukan oleh orang yang datang beribadah pada hari Sabat itu, dalam ayat yang ke-10. Ada yang, kalau kita melihat kepada ayat yang ke-14, mereka adalah orang-orang Farisi yang beribadah. Perhatikan baik-baik, mereka adalah manusia biasa, hadir beribadah, terlihat rohani, tetapi berusaha, sekali lagi, dalam tanda kutip, menjebak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan, jika dengan jebakan manusia, ia kalah.
Justru jebakan mereka secara tidak langsung mengungkapkan kemunafikan mereka. Bisa jadi Bapak Ibu, saya dan saudara kita juga bisa menjebak Tuhan dalam hidup kita. Kita renungkan ini. Yang kedua, materi jebakan adalah tentang Sabat, yang merupakan aturan manusia, tetapi sekaligus juga ada dalam aturan Tuhan. Aturan Tuhan kita ingat dalam 10 perintah Tuhan yang menyebutkan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus telah menjelaskan hal ini dalam perikop sebelumnya. Sabat dalam bahasa asli Sabaton berarti berhenti atau merupakan waktu khusus untuk berhenti dari segala pekerjaan dan merupakan hari untuk beribadah. Termasuk di dalamnya tidak boleh menyembuhkan orang, dikarenakan menurut definisi saat itu, menyembuhkan orang sakit adalah termasuk bekerja. Artinya, materi jebakan jelas akan menyatakan Tuhan Yesus bersalah. Namun ternyata sekali lagi, Yesus lepas dari materi jebakan mereka saat itu. Dengan sebuah jawaban bahwa kasih, atau dikatakan dalam teks kita, perbuatan baik hukumnya lebih tinggi dari Sabat. Dan Sabat tanpa kasih adalah kemunafikan dan atau kepalsuan. Bapak Ibu, kalau beribadah tanpa ada kasih, maka kita memiliki ibadah yang palsu. Pernyataan Yesus ini tentu saja disertai bukti. Ia mengatakan bahwa mereka melarang menyembuhkan atau menyelamatkan manusia pada hari Sabat, sementara mereka sendiri, nyawa binatang mereka selamatkan. Akhirnya materi jebakan kembali menyudutkan mereka, sehingga semakin panas sendiri dalam ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar akan firman Tuhan dan mengingat akan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan sekali-kali menjebak Tuhan dalam hidup kita. Mungkinkah itu terjadi dalam hidup kita? Mungkin saja. Saya dan saudara pernah menjebak Tuhan. Mungkin saja kita pun tidak pernah menjebak Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang teman atau seseorang yang datang kepada saya dan berkata bahwa Tuhan menolong umatnya yang dalam himpitan. Dengan menangis dia minta tolong didoakan supaya Tuhan melepaskannya dari himpitan hidup. Saya berdoa mengikuti apa yang beliau minta. Tetapi berikutnya saya tahu bahwa himpitan hidup yang dia alami adalah karena dia sedang terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Nah, Bapak Ibu, kita terhimpit karena sebuah kesalahan kita, lalu berdoa kembali dengan mengatakan Tuhan akan menolong kita keluar dari himpitan. Benarkah? Kalau memang himpitan itu juga adalah akibat dari dosa kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi terkadang kita juga berusaha mencebak Tuhan dalam pikiran manusia kita. Yang kedua, kita belajar tentang Sabat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Sabat ataupun ibadah yang ada di dalam hari Sabat, aturan-aturan lain yang dilakukan dalam hari Sabat, tidak berguna jika tidak didasari oleh kasih. Kasih di atas segalanya. Oleh sebab itu, ingatlah untuk mendasari semua yang kita perbuat dengan kasih yang benar. Maka yang kedua, pada saat hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, adakah kita melakukan segala aktivitas dalam hidup kita didasari dengan kasih, termasuk dalam ibadah kita? Jikalau kita beribadah tanpa ada kasih kepada Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Semuanya hanyalah untuk penunjukan kehidupan dunia kita. Maka yang kedua, dasarilah hidup kita dengan kasih, termasuk saat kita melaksanakan Sabat. Yang ketiga, yang terakhir, saya berharap ini menjadi iman kita.
Ayat yang ke-13, Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, dan ia menyembuhkan orang yang sakit itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pada hari yang indah ini, kita juga semua mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Menerima kuasa Tuhan. Bagi kita yang sakit disembuhkan, bagi kita yang mengalami masalah ditolong oleh Tuhan. Tapi ada satu perintah Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Beranikah kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, bermohon kepadanya, sehingga kita mendapatkan kuasanya. 3 hal ini kita renungkan hari ini. Jangan sekali-kali menjebak atau mencobai Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dasarilah hidup kita dengan kasih, termasuk saat kita melaksanakan aktivitas ataupun melaksanakan ibadah kita dalam hari Sabat. Yang ketiga, yang terakhir, ulurkanlah tangan kita sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kita menerima kuasanya. Tuhan memberkati penyampaian firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Terkhusus hari ini kita berdoa untuk jemaat GKE Beras Belangi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sujud dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Baru saja kami merenungkan firman Tuhan. Engkau menuntun kami melalui firman-Mu. Kiranya firman itu tertanam, terukir di loh hati dan jiwa kami ya Bapa. Pagi ini, hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Biarlah Tuhan tetap berkenan mendengar doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GKE Beras Belangi, beserta seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Misa Handayani, yang ditugaskan di jemaat Beras Belangi. Biar Tuhan memberkati ia secara pribadi, juga memberkati ia dan keluarganya. Segala tuntunan Tuhan kiranya Engkau berikan ya Tuhan, dalam segala proses pelayanan di sana. Dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Engkau jaga dan pelihara, sehingga mereka terus berkembang, terus merasakan sukacita dalam persekutuan dan dalam kehidupan bergereja di sana. Kami serahkan juga ya Bapa Surgawi, Resort Puruk Cahu ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong, melindungi segenap kehidupan gereja-Mu. Oleh sebab itu, biarkanlah kami kembali menyerahkan kehidupan gereja, terkhusus Resort Puruk Cahu, hanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini juga ya Bapa Surgawi, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Barangkali kami akan bekerja, ataupun karena hari ini kami memasuki akhir pekan, kami akan bersantai ataupun berlibur. Biar Tuhan selalu melindungi, menyertai kami. Engkau menjaga dan memelihara kami. Berkatilah keluarga kami, anggota keluarga yang kami kasihi. Biar Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami serahkan seluruh dan segenap kehidupan kami, pergumulan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terkhusus untuk masalah virus corona ya Tuhan, kami bersyukur saat ini sudah ada vaksin, bahkan sudah mulai dilaksanakan vaksinasi. Biarlah ya Tuhan kami boleh terluput dari masalah ataupun wabah virus corona ini. Tuhanlah menjaga, Tuhanlah penolong kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami. Kami sandarkan hanya kepada nama Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami, yang kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.